Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah bertanya dalam hati, ketika satu rahasia terungkap, mengapa selalu ada rahasia lain yang menunggu di baliknya? Seperti lapisan-lapisan cahaya yang semakin kita dekati, justru semakin menyilaukan mata, memaksa kita menutup kelopak, lalu membiarkan hati yang melihat. Hidup sering kita kira sederhana, ada sebab, ada akibat, ada awal, ada akhir. Tapi jika diperhatikan dengan mata hati, setiap peristiwa hanyalah pintu, dan setiap pintu ketika dibuka mengantar kita ke lorong yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih penuh pertanyaan. Ada orang yang puas hanya dengan melihat permukaan, warna kulit buah, bentuknya yang indah, aroma yang memikat. Tapi ada pula yang berani membelahnya, merasakan daging buahnya, bahkan menggigit biji pahit di dalamnya, demi memahami rahasia yang tidak bisa diceritakan, hanya bisa dirasakan. Begitu pula hidup kita. Apa yang kita lihat hanyalah kulit, apa yang kita dengar hanyalah gema, apa yang kita alami hanyalah undangan untuk masuk ke kedalaman. Dan di kedalaman itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata, tapi terasa nyata di relung jiwa. Pertanyaannya, beranikah kita menyelam? Karena di dalam setiap rahasia ada rahasia lain yang menunggu, dan rahasia itu tidak akan membuka dirinya untuk hati yang belum siap. Hari ini kita akan berbicara tentang rahasia di balik rahasia. Bukan sekadar permainan kata, tapi sebuah undangan untuk melihat hidup dari sisi yang tak biasa. Sisi yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk memandangi permukaan, padahal kebenaran sering bersembunyi di balik tirai yang tipis. Dan hanya hati yang jernih yang bisa melihatnya. Kita mulai dari rahasia pertama, rahasia yang bisa terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga. Ia ada di permukaan. Ia adalah dunia yang kita sentuh setiap hari. Pekerjaan, keluarga, pertemuan, perpisahan, tawa, tangis. Semua ini adalah rahasia. Meskipun terlihat biasa, ia tetap misteri. Mengapa? Karena tidak ada satu pun yang benar-benar kita pahami sampai ke akar. Kita melihat bunga, tapi tak sepenuhnya mengerti bagaimana tanah, air, cahaya, dan keheningan bersekongkol melahirkan kelopak yang indah. Kita melihat seseorang tersenyum, tapi tidak tahu badai apa yang pernah ia lalui. Namun, rahasia pertama ini hanyalah gerbang, dan di baliknya ada rahasia kedua, lapisan makna yang tersembunyi di dalam segala peristiwa. Rahasia kedua ini bukan sekadar apa yang terjadi, tapi mengapa itu terjadi dan untuk apa itu dihadirkan dalam hidup kita. Bagi sebagian orang, rahasia kedua ini seperti udara di malam hari, tak terlihat, tapi menembus dada dan memberi napas. Ia adalah pesan yang dibisikkan Tuhan melalui kejadian-kejadian yang kita alami. Rumi pernah berkata dalam Masnawi, apa yang terlihat di luar hanyalah kulit, yang di dalamnya adalah inti, yang tersembunyi dari pandangan. Jangan berhenti pada kulit, karena lautan bukanlah busa yang terapung di atasnya. Syair ini mengingatkan kita bahwa banyak orang terjebak di busa permukaan. Mereka menilai hidup dari apa yang tampak saja, padahal di bawah busa itu ada lautan luas penuh arus, penuh kedalaman, penuh rahasia. Rahasia di balik rahasia mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tapi menumbuhkan kebijaksanaan. Pengetahuan mengisi kepala, kebijaksanaan mengisi hati. Pengetahuan bisa didapat dari membaca buku, mendengar berita, atau mempelajari teori. Tapi kebijaksanaan lahir dari keberanian menyelami makna setiap peristiwa dan menemukan cahaya di dalamnya. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan. Di rahasia pertama, itu adalah kesedihan, kerugian, bahkan mungkin rasa gagal. Tapi di rahasia kedua, ada undangan untuk berubah. Mungkin untuk menemukan jalan hidup yang lebih bermakna atau membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup karena kita terlalu terpaku pada satu tempat. Rahasia pertama kadang mengaburkan rahasia kedua,
seperti kulit keras buah yang membuat kita ragu membelahnya. Tapi jika kita mau bersabar, mengupas dan percaya pada proses, kita akan menemukan isi yang manis, meski mungkin ada biji pahit yang harus kita telan. Di titik ini, yang dibutuhkan bukan sekadar mata yang jeli, tapi hati yang lembut. Karena rahasia kedua tidak terbuka untuk mereka yang hanya mengandalkan logika. Ia terbuka bagi mereka yang mau diam sejenak, merenung, dan mendengarkan apa yang tak bisa diucapkan dengan suara. Maka rahasia di balik rahasia bukan sekadar kata-kata indah. Ia adalah perjalanan. Perjalanan dari luar menuju dalam, dari terlihat menuju tak terlihat, dari pengetahuan menuju kebijaksanaan, dari diri menuju Allah. Rahasia kedua bukanlah sesuatu yang disembunyikan dengan sengaja, tetapi ia memang tidak dapat dilihat oleh semua orang. Bukan karena Tuhan pelit memberi petunjuk, melainkan karena hati manusia sering tertutup oleh lapisan-lapisan yang ia bangun sendiri. Lapisan itu bisa berupa kesibukan yang berlebihan, sehingga kita tidak pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apa makna dari semua ini? Bisa berupa kelekatan pada bentuk luar, sehingga kita lupa bahwa bentuk hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Bisa pula berupa prasangka yang mengaburkan pandangan, membuat kita menolak apa yang sebenarnya sedang dihadirkan untuk kita pelajari. Rahasia di balik rahasia adalah cahaya, dan cahaya itu hanya bisa terlihat oleh mereka yang membersihkan jendela hati. Kotoran pada jendela bukanlah dosa orang lain, bukan pula kekurangan dunia, melainkan kabut dari ego kita sendiri, keinginan yang berlebihan, ketakutan yang kita pelihara, dan kemarahan yang kita rawat. Ketika jendela hati tertutup, kita hanya akan melihat bayangan-bayangan yang menipu. Kita mengira itu kenyataan, padahal yang kita lihat hanyalah pantulan dari pikiran dan emosi kita sendiri. Maka, rahasia kedua tetap tersembunyi, bukan karena ia jauh, tapi karena kita tidak mau menyingkirkan kabut yang ada di depan mata. Rumi mengajarkan bahwa kebenaran itu selalu hadir, bahkan lebih dekat dari urat leher. Tapi jarak antara kita dan kebenaran adalah jarak yang diciptakan oleh ketidaksadaran kita. Kita tidak kekurangan tanda, yang kurang hanyalah kesediaan untuk berhenti mengejar hal-hal yang membuat kita buta terhadap tanda itu. Rahasia kedua tidak membutuhkan banyak kata untuk dijelaskan. Ia justru hidup dalam keheningan, sebab keheningan memberi ruang bagi hati untuk merasakan, dan rasa seringkali jauh lebih jujur daripada pikiran. Pikiran bisa berdalih, tetapi hati yang jernih hanya mengenal satu bahasa, kebenaran. Maka, untuk melihat rahasia di balik rahasia, bukanlah soal menambah apa-apa, melainkan mengurangi suara bising di kepala, mengurangi keterikatan pada bentuk, mengurangi reaksi yang lahir dari prasangka, hingga pada akhirnya hati kita menjadi seperti cermin yang bersih, memantulkan apa adanya, tanpa distorsi. Dan ketika hati menjadi cermin yang bersih, kita akan menyadari sesuatu, bahwa rahasia pertama dan rahasia kedua sesungguhnya tidak pernah terpisah. Yang membedakan hanyalah cara kita melihat, yang bagi mata biasa hanyalah peristiwa, bagi mata hati adalah pesan. Yang bagi mata biasa hanyalah kebetulan, bagi mata hati adalah ketepatan. Rahasia di balik rahasia bukanlah dunia lain yang harus kita masuki, melainkan kedalaman dari dunia yang sedang kita pijak. Ia hadir di sini, sekarang, menunggu kita untuk benar-benar melihatnya. Rahasia tidak pernah dikejar. Rahasia itu menunggu. Ia menunggu sampai hati cukup lapang, cukup jernih, dan cukup berani untuk menerimanya. Karena kebenaran yang terlalu besar tidak akan pernah dipaksakan masuk ke hati yang sempit. Ia akan menunggu sampai hati itu tumbuh. Banyak yang bertanya, bagaimana mengetahui bahwa rahasia itu sudah menyingkap diri? Tidak ada tanda yang sama bagi setiap orang. Pada sebagian, ia datang sebagai rasa damai yang tiba-tiba memenuhi dada, tanpa alasan yang jelas. Pada sebagian yang lain, ia muncul sebagai pemahaman yang seolah turun dari langit, membuat hal-hal yang dulu rumit menjadi sederhana. Rumi pernah berkata dalam Masnawi, "Apa yang kau cari juga sedang mencarimu.
Jika kau diam, ia akan menemukanmu. Jika kau berlari, ia akan mengikutimu. Tapi hanya ketika kau berhenti, ia akan memelukmu. Inilah inti dari rahasia di balik rahasia. Kita tidak menciptakannya, kita tidak memiliki kendali atas waktunya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyiapkan ruang di dalam hati, membersihkan cermin batin, dan menjaga pintu kesadaran tetap terbuka. Dan ketika rahasia itu datang, ia tidak datang dengan bunyi keras atau sorak kemenangan. Ia datang seperti embun yang turun di dini hari, begitu lembut sehingga hanya hati yang terjaga yang dapat merasakannya. Pada saat itu pandangan kita berubah. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai potongan-potongan yang terpisah, melainkan sebagai satu anyaman yang utuh. Tidak ada lagi yang sepenuhnya kebetulan, tidak ada lagi yang sepenuhnya sia-sia. Semuanya menjadi bagian dari satu tarian besar yang diatur oleh tangan yang tak terlihat. Inilah saat di mana rahasia pertama dan rahasia kedua melebur menjadi satu. Kita melihat permukaan, tapi kita juga merasakan kedalamannya. Kita mendengar kata-kata, tapi kita juga menangkap pesan yang melampaui bahasa. Kita menyentuh dunia, tapi kita juga bersentuhan dengan yang abadi. Rahasia di balik rahasia tidak pernah benar-benar hilang dari kita. Ia selalu hadir, seperti bintang di langit siang yang tak terlihat mata, tetapi tetap memancarkan cahaya. Tugas kita hanyalah mengubah cara melihat dan membiarkan cahaya itu perlahan menembus tirai yang menutupi pandangan kita. Ketika rahasia di balik rahasia mulai menyingkap diri, perjalanan kita tidak selesai. Justru disitulah tahap yang paling halus dimulai, menjaga cahaya itu tetap menyala di tengah derasnya arus kehidupan. Cahaya rahasia mudah padam bukan karena ia lemah, tetapi karena kita sering kembali menutup diri tanpa sadar. Kita membiarkan kebisingan dunia menguasai pikiran, membiarkan emosi yang tak terkendali menutupi kejernihan hati, dan membiarkan kesibukan melupakan kita dari tujuan yang sebenarnya. Menjaga cahaya berarti menjaga kesadaran. Kesadaran bahwa setiap tarikan napas adalah undangan untuk hadir sepenuhnya. Kesadaran bahwa setiap kata yang keluar adalah benih yang bisa menumbuhkan bunga atau duri. Kesadaran bahwa setiap peristiwa, besar atau kecil, adalah bagian dari percakapan antara kita dan Allah. Rahasia tidak selalu berbentuk pengetahuan yang baru, terkadang ia adalah pengingat yang lama. Mengingatkan kita bahwa yang kita cari tidak pernah jauh, bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Yang membuatnya terasa jauh hanyalah lapisan-lapisan kelalaian yang kita tumpuk sendiri. Rumi menggambarkan hal ini dengan indah. Hati manusia ibarat taman. Bila dijaga, disirami dengan doa, dijauhkan dari racun amarah dan iri, maka rahasia akan menetap di sana seperti burung yang merasa aman di dahan. Tapi bila taman itu dipenuhi semak belukar ego, burung itu akan terbang dan memilih menunggu dari kejauhan sampai kita membersihkan tempatnya kembali. Menjaga rahasia berarti hidup dengan niat yang benar. Niat yang tidak dibungkus pamrih duniawi, tetapi didasarkan pada kerinduan untuk semakin dekat kepadanya. Niat ini yang akan memandu langkah, menuntun pandangan, dan melunakkan hati setiap kali dunia mencoba mengeraskannya. Rahasia di balik rahasia bukan hiasan untuk dibicarakan, melainkan kompas untuk menjalani hidup. Ia bukan koleksi kata-kata indah, tetapi napas yang memberi arah pada perjalanan kita. Dan ketika kita menjaganya, ia tidak hanya menerangi diri sendiri, tetapi juga memantulkan cahaya kepada orang-orang di sekitar. Bahkan tanpa kita sadari, menjaga rahasia adalah menjaga diri untuk tetap hadir. Hadir di hadapan Allah, hadir di hadapan sesama, hadir di hadapan setiap detik yang menjadi bagian dari takdir kita. Sebab dalam setiap kehadiran itu, selalu ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan kembali. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita telah berjalan bersama menelusuri makna dari rahasia di balik rahasia. Kita mulai dari rahasia pertama yang terlihat, terdengar, dan kita alami setiap hari, lalu kita menyelami rahasia kedua yang tersembunyi di balik peristiwa. Di balik bentuk, di balik segala yang kasat mata. Kita memahami bahwa rahasia itu bukanlah sesuatu yang jauh, bukan pula milik segelintir orang pilihan. Ia hadir di setiap napas, setiap kejadian, setiap detik kehidupan.
Yang membuatnya tak terlihat hanyalah kabut dari dalam diri, kesibukan yang membutakan, ego yang mengeras, dan prasangka yang menutup pandangan. Kita belajar bahwa rahasia kedua bukan untuk diburu dengan tergesa, tetapi untuk diundang dengan kesadaran. Ia menyingkap diri ketika hati kita cukup lapang, cukup jernih, dan cukup berani untuk menerima. Dan ketika ia hadir, ia tidak datang dengan gemuruh, melainkan seperti embun subuh yang halus namun menyegarkan. Menjaga rahasia berarti menjaga hati. Menjaganya dari kebisingan, dari racun ego, dan dari kelalaian. Sebab hati yang jernih adalah rumah bagi rahasia, tempat di mana cahaya itu akan menetap dan terus memberi arah. Akhirnya, rahasia di balik rahasia adalah perjalanan dari luar menuju dalam, dari pengetahuan menuju kebijaksanaan, dari diri menuju Allah. Perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai, karena setiap langkah membuka lapisan makna yang baru. Maka marilah kita pulang ke dalam diri, membersihkan cermin hati dan membiarkan cahaya itu memandu kita. Semoga Allah menjadikan hati kita lapang untuk menerima setiap rahasia yang Ia percayakan dan menjadikan kita hamba yang selalu hadir dalam cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.